Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Setelah tadi kita membuat half pipe, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat teks untuk logo type. Ya, logo type itu logo yang berasal dari type atau huruf. Jadi kita membuat huruf untuk logonya ya. Baik, ini ya, we will create a logo type. Oke. At this point, we no longer need the guide that we created earlier. Kita tidak perlu guideline yang sudah kita buat di tahap sebelumnya. Jadi we can hide the guides by using guide. Okay. Ini guideline-nya coba kita hide ya. Nah ini hide itu menghilangkan, bukan menyembunyikan ya, bukan menghilangkan, menyembunyikan aja biar tidak mengganggu. Oke, sekarang kita using type tool, drag area type roughly half the width of the card but centered at the top within the open area. Area type ya, ingat ada dua. Area type itu berarti begini. Area type rem ipsum type the word session, then press return, press enter, type skate shop. Oke. Session, kemudian enter, skate shop. Oke. Change the font to Fresno Black. Oke, diminta untuk ganti ke Fresno Black. Fresno, coba ketik fresh. Oh ya, berarti saya belum punya font jenis itu karena no result found. Oke, enggak apa-apa. Teman-teman sepertinya kalau belum install Fresno Black ya pasti hasilnya no result. Kita pakai aja ya defaultnya Windows. Saya mau pakai apa enaknya? Saya mau pakai Rockwell aja. Rockwell mana? RS. Nah, Rockwell mana? Nah, ini. Ya, enggak apa-apa. Pakai Rockwell enggak apa-apa. Ya memang enggak sama. Contohnya gimana sih? Contohnya seperti ini. Rockwell seperti ini ya, enggak apa-apa lah. Oke, kemudian sessionnya diganti 48 poin, SketchUp 32 poin. Oke. 48. Wow, gede banget. SketchUp-nya berapa tadi? 30. Wah. Nggak ada ya, ketik aja. 32, enter. Oh, nggak muncul, kurang gede juga. Ayo. Select the word SketchUp and adjust the leading value to decrease the space between the lines until the text is visually appealing. Oke, ini diminta untuk leading ya. Nah, oke. Ini ada leading, ada kerning, ada tracking.
Coba kita satu-satu dulu. Kita ke leading. Leading value. Kita diminta select the word SketchUp. Ya, gini. Leading itu ada di karakter panel ya, ada di sini di kanan ini. Ini kursormu letakkan lama, nanti akan ada tulisannya set the leading, bawahnya set the tracking, yang kiri set the kerning. Nah, sekarang kita coba leading dulu. Kita diminta menyesuaikan hingga enak dilihat ya. Tidak ada patokannya angkanya berapa, hanya agar enak dilihat. Ini sepertinya akan perlu kita dekatkan dengan session agar tidak terlalu jauh. Kalau tadi defaultnya berapa? 38, coba kita ganti ke. Nah, before, after. Sudah kalau lebih dekat, tapi belum mendekati. Coba kita ganti 32. Nah, ini sudah lebih enak. Ya, sudah lebih enak daripada default. Oke, sekarang kita belajar tentang kerning dan tracking ya. Saya beri teman-teman. Nah, ini ada 3 hal penting. Ini juga kalau sudah dapat mata kuliah tipografi terapan atau aplikatif ya, pasti sudah bisa leading, tracking, kerning. Leading itu untuk mengatur jarak antara antara huruf, antara kata atas dan bawah. Ya, leading. Yang kedua, tracking itu antar huruf, antar T dan R, antara R dan A. Jadi, oh maaf, itu kerning. Ya, kerning. Kerning itu antar 2 huruf. Ya, kalau nggak baca juga ya, lupa juga ya. Soalnya saya belum pernah ikut kuliah tipografi. Oke, kerning itu antar 2 huruf, kalau tracking itu antar huruf. Jadi, akan ada 2. Tracking dan tracking. Nah, seperti ini. Antar huruf itu semua ya, bukan hanya 2. Kalau kerning kan hanya 2. Coba kita, ini kan 200 ya. Di kontrol panel properties bisa kita lihat 200. Coba kita langsung, nah ini langsung terlihat kan kalau 0. Itu tracking ya, antar huruf. Jadi semuanya T, R, A, C, K, I, N, G itu semua rapat. Nah, itu tracking. Kalau kerning itu antar 2 huruf. Caranya gimana? Letakkan letakkan type toolmu di antara huruf yang ingin didekatkan, misalkan antara K dan E. Letakkan di sini, klik aja. Nah, kemudian kita atur manual. Coba kalau 200. Nah, kalau angkanya positif pasti semakin jauh ya. Kalau angkanya negatif semakin dekat. Nah, itu kerning, hanya 2 huruf. Oke, saya undo agar kembali ke asalnya negatif 6. Kalau yang lain gimana? Sama, misalkan N dan G. Saya pindah di sini. Ganti negatif 100. Nah, dia lebih mepet ya. Oke, itu pelajaran leading, tracking, kerning. Sudah, kita balik ke sini. Using the type tool, klik between first S dan E, klik up and down arrow the kerning adjustment to increase or decrease the space between the. Oke, ini untuk belajar untuk anu saja. Tadi kan sudah kita ulas ya. S dan E. Nah, ini. Kemudian kita diminta apa tadi? Kerning. Nah, ini. Teman-teman bisa juga pakai bantuan keyboard
ya, misalkan untuk bawah negatif, nah dia akan mendekat, atau kalau positif dia akan menjauh. Ingat, ini hanya berlaku untuk dua huruf, nah antara S dan E, kerning. Kalau negatif 100 dia akan mepet. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya dia harus kapital semua ya, sementara huruf kita Rockwell tadi uppercase, yang lain lowercase. Jadi coba kita ganti jadi uppercase semua. Nah, ini sekarang terlalu besar. Oh, ini agar enak dikecilkan, besar kecilkan, ini bisa di double klik ya. Oke, ingat ketika transformasi huruf ya, ketika scaling harus pakai apa? Pakai shift. Tujuannya agar apa? Huruf harus tetap proporsi ya. Huruf foto itu tidak boleh distorsi, tidak boleh digepengkan gini, karena membuat huruf itu sulit ya. Kalau digepengkan gini kasihan yang membuat. Selain itu juga masalah readability sama legibility. Pakai shift. Oke, sudah kira-kira aja. Oke, the goal here is to adjust the kerning between character and visuality. Oke, ini tetap kita perlu di rapikan. Ini masalah optikal itu di sini. Kita bisa saksikan bahwa sepertinya antara I dan O dan N itu ada masalah optikal, terlalu jauh gitu ya. Padahal juga enggak. Ya, padahal juga enggak. Nah, ini kalau antara E dan S dan I itu kan sepertinya mepet. Antara I dan O itu kan kayak jauh. Padahal juga enggak. Ini yang perlu kita atur manual ya, menggunakan kerning. Oke, manual aja. Agar lebih enak dilihat. Ya, mungkin sudah. Coba kalau nah, ini before, ini after. Ya, lebih enak. Itu masalah optikal. Sama seperti yang di sini ya. Antara H dan O ini. Coba sedikit aja. Nah, udah. Ini sederhana, tapi ketika orang yang sudah sering melihat teks, dia bisa tahu, oh ini kerningnya kurang enak, nah, gitu. Termasuk S ini dan E. Sedikit aja. Oke. Oke, rasa kerning sudah. Sekarang ini tracking. Select the word SketchUp and adjust the tracking. Oke, tujuannya agar apa? Dia punya hampir sama ukurannya. Oke, mungkin bisa kita besarkan sedikit dulu. Ya, mungkin 28 ya. Coba aja 28. Oke. Terlalu dekat.
Oke, ini sebelumnya belum saya paparkan ya. Sepertinya leadingnya terlalu mepet antara session dengan SketchUp, jadi perlu kita beri space sedikit aja, 24 mungkin. Nah, udah. Nah, sekarang kita akan ngatur trackingnya agar shock ini persis ada di rata dengan session. Oh, maaf. Ada yang terlupa. Align ya, align. Ini coba kita buat center. Kalau tadi kan rata kiri. Nah, ini coba kita buat center. Oke. Sekarang maaf. Kemepetan apa enggak? Tadi berapa? 24 ya. Tracking. Oh, hanya SketchUp. Kok jadi lupa gini? Ya, oke, mungkin 25 itu. Nah, ini before, ini after. Dia sudah hampir mirip, sudah hampir pas ya, sudah enak. Oke, sekarang kita akan membuat swatches ya, swatches. Swatches memberikan kita pilihan konsisten ya agar untuk menerapkan warna ke beberapa objek. Jadi warnanya tetap konsisten. Itu gunanya swatches ya. Dan swatches ini ketika kita membuat perubahan warna di satu objek dan ketika swatchesnya kita ganti warna, dia bisa otomatis update warna ya tanpa kita perlu lagi mengganti satu persatu. Okay, our client has a brand color ya. Klien kita Session SketchUp sudah punya warna. Jadi warnanya coklat tadi itu. Jadi kita akan membuat swatch dari warna tersebut. Nah, setelah itu kita perlu warna yang lain yang komplement dengan warna dari SketchUp tadi. Warna komplementer ya. Oke, open swatches panel. Swatches panel. Kemudian new swatch ada di kanan ini. Swatch. Oke. New swatch dialog box. Change the color to. Oke, saya MYK sudah 7582. Kita ketik ini 7582. 15.3. Nah, ini hasilnya seperti ini. Purple ya. Enter violet. Ini name swatch. Oke. Di sini diganti violet. Violet. Lalu select global, di select add to my library. Globalnya dicentang, sudah. Add to my library, disable. Oke. Mana ada? Oh, ini warna baru kita, violet ya, violet. Oke. Nah, ini selecting global, tadi kan ada globalnya ya, nah ini global itu yang tadi saya maksudkan ketika kita membuat perubahan di violet ini, misalkan ini kurang gelap ya,
dia bisa otomatis nanti mengupdate semua warna di dokumen kita yang ada warnanya violet. Kalau dicentang global. Oke, open color guide panel by using window color guide. Oke, kita buka panel color guide. Nah, ini ada di window color guide. Window color guide. Ini. Mana tadi? Oke. The violet swatch that you just created should be the current color. Oke. Violet yang baru kita buat itu adalah warna yang aktif ya. Buktinya ini ada garis putihnya itu. Oke, open harmony rules. Far right of the base color swatch. Harmony rules. Oke, ini ke harmony rules. Oke, harmony rules ini cara bagaimana kita sering sekali berpikir ya, bagaimana sih sebuah artwork itu kok bisa punya warna yang paduannya itu enak, kombinasi warnanya itu enak ya. Ternyata kuncinya ada di sini. Kalau di AI di sini ya, ada di sini. Nah, ini pilihan warna-warna yang bisa membuat kita enak untuk menerapkan atau memadukan berbagai warna sehingga warnanya enak dipandang ya, atau harmoni. Nah, ini pilihannya banyak sekali. Sehingga dan ini sudah enak ya, sudah diatur oleh AI sehingga kita tinggal milih aja mana yang paling sesuai dengan kita. Sementara warna dari brandnya Session Skate Shop itu sudah kita kunci, yaitu warna mereka kan violet tadi. Jadi violet itu bisa dikombinasikan bila bisa dipadukan dengan bermacam-macam warna yang ada di sini. Ya, di Harmony Rules ini. Itu enaknya. Oke. Oke, kita diminta memilih left complement. Left complement di mana? Oh, ini. Left complement sudah. Save color group to swatch panel at the bottom of the color guide. Save color group to swatch panel. Kita sebelumnya memilih left complement, itu yang akan kita save. Sudah belum? This add all the swatches from the harmony rule to swatches panel. Oke, dari ini nanti akan muncul ke swatches panel lah ya. 3.1. Nah, ini tadi saya klik 2 kali ya, ternyata muncul 2 kali. Kita hapus saja. Nah, kita pakai yang ini. Nah, perhatikan di swatches panel, semua warna yang baru kita tambah, kecuali violet, itu adalah not global swatches. Bukan global, artinya tidak bisa update warna semua. Kok tahu? Nah, ini. There is no triangle in the lower right corner of the swatch icon. Tidak ada segitiga putih di kanan bawah. Ya, yang hanya ada segitiga putihnya hanya violet. Sementara warna komplementer yang lain belum ada, belum global. Ya, belum global. Kita akan memperbaiki ini di langkah berikutnya ya. Klik first non-global swatch in the group that you just added. Klik yang tidak ada segitiga putihnya. Kemudian shift klik the last one to select all. Klik, kemudian shift, pakai shift, keyboard shift, klik, oke, kemudian from the swatches panel, upper right corner, swatch option, ini, swatch option, bawah,
Select global and click OK. Oh ini, select global, klik OK. Nah, perhatikan sekarang semuanya sudah punya segitiga putih dan dia sudah global. Ya. Oke, kita sekarang ke langkah berikutnya, customizing the logo type. We want to customize the logo type that we have created to make it look unique. This can be done with live text, so we'll convert the text to oke, ini. Kita akan memodifikasi tulisan yang sudah kita buat tadi, session SketchUp, tapi ini tidak bisa diedit kalau dia masih live text. Live text itu bagaimana? Ini masih bisa diubah. Jenis hurufnya itu adalah live text. Ya, nah ini bisa berubah-ubah itu. Itu masih live text. Jadi harus kita konversi ke outline. Caranya konversi, selection tool, apply the violet color to the fill. Oke, pertama kita ganti ke violet dulu. Udah. Type create outline. Type create outline. Ini. Ya, type create outline. Nah, sekarang dia bukan lagi live text, dia sudah outline, ya sudah jadi outlines. Ini beda terminologi dengan Corel. Kalau Corel itu outlines itu stroke itu maksudnya, ya stroke. Kalau di sini maksudnya dia sudah jadi objek yang bukan live text. Ini nggak bisa lagi loh. Pilihannya jenis font sudah nggak bisa, sudah tidak muncul. Oke, kita diminta apa ini? Shift click the anchor point below. Oke, kita diminta untuk ini. S ini diminta memanjangkan sampai ke N. Nah, padahal huruf kita tidak ada. Huruf kita Rockwell itu tidak sama seperti Fresnel tadi. Lalu apa yang coba? Oh, ini mungkin kita pakai I aja ya. Kita panjangkan ke kiri dan ke kanan gitu ya. Caranya bagaimana? Pakai direct selection tool. Panah putih, sampingnya panah hitam ya. Oke, nah, coba zoom in. Nah ini, pakai shift, kemudian di geret. Ingat shift tetap di klik. Kalau enggak dia akan miring-miring gini. Nah miring-miring gini. Ini kalau enggak saya klik, kalau diklik dia bisa enak. Ya, oke, sampai terserah mau sampai S gini juga boleh. Mau sampai S, oke. Yang kanan juga gitu. Nah, ya. Klik satu dulu, kemudian shift. Nah, shift-nya jangan dilepas. Sampai ke N. Nah, ya, sudah hampir mirip meskipun tidak sama. Oke. Kita akan menggunakan live paint. Nah, ini baru lagi ya, live paint. Ini baru lagi. Select the logo type using selection tool to make it active. Oke. Select live paint bucket. Live paint bucket. Di mana letaknya? Clicking holding shape builder. Klik yang lama. Nah, ini live paint bucket. Sudah. Hover over the logo type group. Diminta kursormu gerakkan aja, jangan diklik ya. You will find it by clicking and holding on the shape
Mana? Oh, nomor 3 ini. Hover over and click once to convert the logo type to a live pane group. Klik once. Nah, ini. Itu kan ada merah tuh. Klik aja, terserah di mana. Oke, nah begitu sudah diklik, dia bisa mengubah warna apapun ya, sudah bisa diwarna. Nah, ini. Open the swatches panel, klik new swatch icon at the bottom. Open swatches panel. Klik the new swatch icon. Hold down shift, drag any of the slider of the right to adjust all of the slider at the same time. Adjust ya, Pak, shift-nya diklik. Nah, kita ingin membuat digerakkan aja ke kanan. Kalau pakai shift, dia otomatis gerak. Yang atas, ya, yang bawah itu juga ikut gerak. Kalau shift-nya dilepas, nah dilepas, yang gerak hanya satu itu. Ya, yang gerak hanya satu. Oke, saya ulang. New swatch, kita shift, klik ke kanan. Tujuannya kita ingin membuat violet yang agak gelap. Ya, oke. Ini mungkin. Oke, diberi nama violet dark. Violet dark. Dan klik OK. OK. Kemudian with live pane bucket still active, klik every letter of the word. Oke, kita diminta memberi warna sekarang ya. Kita diminta memberi warna. Kalau sudah segini terserah teman-teman warnanya mau bagaimana ya, mau diberi warna yang bagaimana sudah terserah. Nah, ini coba gini juga bisa. Oke. Nah, ini ada 3 pilihan warna di live pane bucket ini ya. Violet, dark violet, dan merah. Itu bisa kita ganti-ganti loh warnanya. Kita pakai bantuan keyboard. Nah, dia akan pindah-pindah. Ya, dia akan pindah-pindah. Ingat, kita tadi sudah membuat swatches yang komplement. Nah, ini yang sesuai warna dari session. Ini kita pilih aja warna dari yang ada di sini. Jadi jangan memilih yang atasnya. Pilih aja yang warna sekiranya di sini tadi. Nah, 3 ini juga akan ingat ya, pakai bantuan panah di keyboard dia akan gerak. Nah, jangan milih yang atas, pilih yang ini. Pilih yang komplement yang sudah kita buat. Ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, misalkan gini. Oke. Atau ini yang di warna terang. Oke, enggak apa-apa. Kalau sudah cukup, ya udah. Oke, kalau kira-kira sudah puas dengan warnanya, kita lanjutkan ya. Adding paragraph text to the front. Paragraph, oh ini kita akan membuat namanya. Paragraph
teks. Oke, guideline-nya coba diperlihatkan lagi, view, show guide. Nah, dia muncul lagi ya, setelah tadi sempat hilang, sempat kita sembunyikan, dia muncul lagi sekarang. Oke, ntar jangan lupa Ctrl S ya, biasakan Ctrl S. Show guide sudah, kita akan membuat area type. Nama, jabatan, email, area type. Nah, nama. Kalau terlalu besar ya, dikecil. Berapa tadi? 10 poin. Leadingnya 10 poin. 11 poin. Ini sepertinya line left ya. Kita ganti rata kiri. Hurufnya 10 supaya jangan Rockwell terus. Terserah teman-teman ganti apa ya, saya ganti Arial aja lah. 10 terlalu besar. Oke, 8 aja. Oke, gini, kita bisa pakai yang narrow. Yang lebih, ini bukan distorsi, tapi memang sudah dibuat desainernya Arial untuk punya font family banyak ya. Jadi untuk kegunaannya macam-macam. Ini sama, tetap Arial tapi dia punya font family yang banyak. Saya pakai narrow aja, narrow bold coba. Oke, enter. Bawahnya jabatan, wah owner ya, ada apa-apa namanya juga, berhayal. Oke, ini terlalu jauh leadingnya. Leadingnya di sini pakai 11 poin. Oke. Lalu email ya, email saya. @fashionskate.com. Ini narrow biasa. Ini juga narrow biasa tapi narrow italic kayak gini. Nah, dan kita diminta ganti ke dark violet. Mana tadi dark violet? Nah, ini. Oke, dah. Oh, pencet. Kita buka open paragraph panel to change paragraph setting. Paragraph panel. Ada enggak? Mana paragraph panel? Oke, ini. Kita diminta apa sih ini? Select the contact name and increase. Oke. Kontak. Seleksi. Increase the space after paragraph. Increase the space. Increase. Ini enggak? Atau ya? Apa ini? Oh, betul. Kita diminta untuk
agak sedikit memberi jarak ya. Ini sebenarnya pakai leading tadi juga bisa ya, pakai leading. Coba sekarang kita pakai ini space after paragraph ya, 3 aja. Oke, terlalu jauh ya, kalau terlalu jauh ya di 2 aja. Oke, sudah. Sekarang using selection tool, oh diminta ngopi ya, pakai warna hitam, kemudian ALT, jangan lupa pakai shift, geret ke kanan, pakai nama yang lain. Ini ya jabatannya apa, kepala perawatannya. Oke, John Price, ganti siapa enaknya? Oke, care at. Sekarang align kita ganti ke right. Paskan, pakai shift, ingat pakai shift. Nah, nempel ke guideline. Sudah. Save, jangan lupa Ctrl S. Finishing up the business card front. Kita akan membuat will draw a skateboard in position. Oke, kita akan buat skateboardnya. Nah ini sekarang kita pakai pen tool ya. Pen tool. Mana pen tool? Ini dia pen tool. Coba kita zoom in. Pen tool, one of Illustrator's signature features. Nah, ini memang sangat keren banget ini pen tool ini ya. Oke, caranya gimana? Select pen tool, klik once to create an anchor point. Hold down shift, klik OK, gini. Klik, kemudian shift akar lurus, ya. Kemudian klik lagi. Nah, udah. Tunggu baca lagi. Move the mouse up and to the right a bit. Ya, agak kita gerakkan ke atas sedikit untuk membuat ini apa belakangnya itu, ekor belakangnya itu. Kira-kira aja. Ini kok ada feel-nya ya. Atau nanti feel-nya kita gantilah. Oke, kalau sudah teman-teman bisa klik escape ya. Sekarang kita ini feel-nya ini diapakan ini? Select fill color to known. Fill-nya known. Stroke-nya dark violet. Stroke-nya kita beri dark violet. Open stroke panel. Stroke panel mana stroke? Stroke panel. Stroke panel. Wih, oke. Diberi tebal 1 poin sudah. Kemudian change the cap, setting to round cap. Ini round cap. Ini kelihatan nggak bedanya teman-teman? Nah ini loh. Ini sebelumnya gini, kalau diganti round cap, dia akan membulat ya.
Drawing the skateboard wheels. Sekarang kita akan membuat rodanya. Kita pakai ellipse tool. Ellipse. Shift drag to draw a circle beneath. Oke. Pakai shift, ingat, klik shift agar presisi proporsi ya. Kira-kira aja. Oke, ini fill color dark violet. Fill. Stroke-nya pakai apa ini? Nggak pakai. Oke, nggak pakai. Gini aja. Oke, sudah. Using selection tool, copy the first wheel to the right. Oke, selection tool, copy. Ingat pakai apa? Alt dan shift. Ya, kira-kira aja di sini. Oke, sudah. Sekarang select the three objects. Object group. Seleksi semuanya. Pakai shift. Object group. Dah. Kemudian positioning the skateboard on half pipe. Nah, sekarang kita letakkan dia di half pipe ya. Move the skateboard onto the half pipe. Gerakkan ke half pipe. Zoom out. Pakai Ctrl space Alt. Gerakkan ke half pipe. Kira-kira aja. Nah, sini. Position the rear wheel or the front if you prefer. Just touching the surface of the. Oke, posisikan roda belakang nempel ke permukaan half pipe ya, seperti ini lah. Oke. Select rotate tool. Click the edge of the wheel as shown. Oke. Kita akan membuat sumbu perputarannya ada di roda belakang yang nempel ke half pipe itu. Ini. Coba zoom in dulu. Oke, kalau kurang dekat, dekatkan lagi. Oke, sudah nempel. Ke rotate tool. Nah, ini diklik di sini. Sumbu perputarannya sudah pindah. Sekarang move the cursor to the other end of the skateboard and drag to rotate the skateboard. Rotate until the other wheel is same distance. Ya apa ini? Oh, oke. Zoom out. Nah, sudah, sekarang tinggal kita atur ulang. Ingat pakai shift agar tetap pas ya, tetap center. Sekarang kita kira-kira aja. Kalau kurang besar, ya dibesarkan. Ini saya pakai shift dan Alt. Nah, itu tadi kira-kira hasil ya. Kenapa kira-kira? Karena memang tidak sama. Kita harusnya pakai font yang sama, apa tadi, Fresno. Tapi memang saya tidak punya, sehingga pakai seadanya aja. Oke, ini adalah apa yang kita pelajari di pertemuan ketiga. Sedikit lebih rumit dibanding yang kedua karena memang kita belajarnya leveling ya, bertingkat. Baik, setelah ini teman-teman mungkin bisa menerapkan, silakan dikembangkan dengan usaha apapun ya. Mungkin bukan skate shop tapi apa, clothing atau terserah. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi di video komputer grafis berikutnya.
Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.